semuanya, perkenalkan kami dari kelompok E. Saya Laila Kuwai Sujaya dan ini rekan-rekan saya. Nama saya Nasya Nadira Rahma. Nama saya Tiaza Makanila. Nama saya Sandrina Realita. Pernah nggak sih kalian mendengar pembebasan lahan untuk pembuatan jalan tol atau tanah yang bersertifikat ganda di lahan yang sama? Nah, kasus seperti ini sering terjadi karena ada satu bidang tanah tetapi dipunyai oleh dua pemilik yang mempunyai sertifikat yang sah. Nah, masalah seperti ini biasanya terjadi karena ketidaktepatan proses dalam pembebasan tanah, pengukuran tanah, dan pendaftaran tanah. Di video ini kita akan bahas 3 hal penting dalam hukum pertanahan itu. Yuk kita simak. Pertama adalah pembebasan tanah. Pembebasan tanah adalah melepaskan hak atas tanah dari pemiliknya dengan memberikan ganti rugi yang layak. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Prinsipnya adalah kepastian hukum, musyawarah, dan keadilan. Tahapan umumnya apa aja sih? Yang pertama, adanya musyawarah antara pemilik dan pihak yang membutuhkannya seperti pemerintah atau badan hukum. Yang kedua, adanya kesepakatan ganti rugi biasanya mengikuti harga pasar tanah. Yang ketiga, pelepasan hak dilakukan melalui surat pernyataan pelepasan hak atau SPPH. Yang keempat, setelah pelepasan, maka hak atas tanah hapus dan menjadi tanah negara. Yang kelima, pihak yang membutuhkan tanah bisa mengajukan permohonan hak baru seperti HGB dan mendaftarkannya ke BPN. Tujuannya, biar pembangunan kepentingan umum dapat berjalan terus tanpa merugikan hak warga. Selanjutnya ada pengukuran tanah. Pengukuran tanah adalah proses untuk menentukan letak, batas, dan luas bidang tanah untuk dituangkan dalam peta bidang tanah dan juga surat ukur. Selanjutnya ada tahapan dari pengukuran. Yang pertama, petugas BPN datang ke lokasi dan melakukan pengukuran secara fisik. Yang kedua, data hasil ukur digambar dalam peta bidang tanah. Yang ketiga, surat ukur diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Adapun tujuan dan fungsinya, yaitu untuk menentukan batas hukum yang pasti atas suatu bidang tanah, dan ini merupakan jadi dasar utama dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah. Selanjutnya adalah pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah proses pencatatan tanah resmi ke dalam daftar umum untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak. Lalu, pendaftaran tanah memiliki tujuan, yaitu menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah dan memudahkan pemerintah dalam pengelolaan data pertanahan. Ada dua jenis pendaftaran tanah. Yang pertama ada sistematik, dilakukan oleh pemerintah secara massal, contohnya program Prona atau PTSL. Lalu yang kedua, sporadik, dilakukan atas inisiatif individu, misalnya ketika seseorang ingin mendaftarkan tanahnya sendiri ke kantor pertanahan. Selanjutnya ada 5 tahapan dalam pendaftaran tanah. Yang pertama, permohonan oleh pemilik tanah. Kedua, pengumpulan data fisik seperti pengukuran dan pemetaan. Ketiga, pembuktian hak seperti melalui akte jual beli atau akte hibah. Keempat, pembukaan hak data dalam buku tanah. Dan yang kelima, penerbitan sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Jadi, pembebasan, pengukuran, dan pendaftaran tanah bukan sekedar proses administratif, tapi merupakan bagian penting dari sistem hukum agraria kita. Semua tahap ini punya tujuan utama, yaitu melindungi kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak atas tanah. Jangan lupa pahami hak kamu dan pastikan semua prosesnya berjalan sesuai hukum yang berlaku ya. Ibu boleh diperkenalkan diri dulu, Ibu siapa dan jabatannya sebagai apa di BPN? Terima kasih. Saya sebagai koordinator kelompok substansi pengendalian pertanahan di seksi pengendalian dan sengketa di kantor pemerintah. Oke. Jadi kita ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu bisa dijelaskan secara singkat bagaimana pendaftaran tanah di BPN? Kalau untuk pendaftaran tanah itu kan diatur di PP 24 tahun 97, itu ada juknisnya di PMNA 397. Nah, di situ bisa kita lihat tata aturan pendaftaran tanah itu di situ semua. Kemudian untuk standar pelayanan operasionalnya di Perkabun 1 2010 itu ada, bisa diakses lah. Untuk pertanyaan selanjutnya, berdasarkan pengalaman dari BPN, Ibu, apa penyebab paling umum terjadinya tumpang tindih sertifikat? Kalau untuk penyebab umumnya mungkin karena dulu itu kan kita nggak ada sistem yang digital, sedangkan sekarang itu semua melalui sistem digital. Sertifikat lama ini kan
banyak yang tidur istilahnya lah, nggak aktif, dia nggak ada layanan di tahun-tahun sekarang itu, jadi dia belum terpetakan di data digital. Jadi disitulah ada potensi untuk overlap. Ya, jadi jika terjadi tumpang tindih seperti itu, bagaimana mekanisme penanganannya di BPN? Kalau di BPN itu untuk penanganan kasus ada di Permen 21 2020. Di situ ada bisa untuk pembatalan secara cacat itu cacat administrasi sama cacat yuridis, itu salah satunya termasuk tumpang tindih. Yang satunya untuk paksaan putusan, itu bisa mengacu pada ketentuan tersebut. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ini langkah hukum apa yang bisa diambil dari masyarakat jika merasa dirugikan akibat tumpang tindih sertifikat itu? Kalau langkah hukum itu mungkin ada beberapa, itu kalau memang dia overlap dengan sertifikat lawannya atau sertifikat satunya, itu dia bisa gugatan di pengadilan, tapi juga bisa mohon untuk pembatalan secara cacat. Itu yang mungkin yang bersangkutan bisa lakukan. Terus kalau bagaimana peran masyarakat dalam menjaga agar data pertanahan ini tetap akurat dan tidak terjadi tumpang tindih? Kalau peran masyarakat itu salah satunya memasang tanda batas, itu yang paling dekat lah bisa dilakukan, karena di situ sama menguasai tanah itu yang penting, karena banyak yang nggak menguasai, kemudian dikuasai sama pihak lain, itu yang menjadi faktor bisa orang lain itu memohon sertifikat terhadap tanah yang kosong.